Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I hope all of you are so happy and so good for this day. Welcome in English subject. We meet again with me, Radio Siapa. And then this meeting we will discuss about narrative text. Still in the first chapter. Ini masih di chapter pertama ya, but this is the second meeting. Okay, next. To the point, kita langsung saja. What is the narrative text? Narrative text itu kita cek. Narrative text is a text that have a purpose to entertain the readers. Jadi narrative text itu adalah teks yang mempunyai tujuan untuk menghibur the readers, si pembacanya. Tujuan narrative text yaitu untuk menghibur si pembacanya. Narrative text is a story of past or imaginary events. Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita yang sudah berlalu atau cerita pada masa lalu, or imaginary events, atau sebuah cerita yang sifatnya imajinasi, bohong ya. There are many kind of story which belong to narrative. Ada banyak jenis dari cerita yang masuk ke narrative text. Like a fable, yang pertama adalah fable atau cerita hewan-hewanan. Kemudian fairy tales, itu biasanya cerita tentang masyarakat begitu. Kemudian folk tales, cerita-cerita masyarakat yang berkaitan dengan budaya atau culture. Next, generic structure. Okay, in every text, in each text, di masing-masing teks, di setiap teks itu biasanya mempunyai generic structure. Also in the narrative text, termasuk juga mungkin dalam narrative text punya generic structure. Okay, let's check out. Mari kita cek. For A, usually in the narrative text, for the first statement using. Nah, biasanya dalam narrative text pertama kali menggunakan statement long time ago. Biasanya di awal kalimat itu diawali dengan kata long time ago, bla 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 bla. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan once upon a time, bla 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 bla. Oke, itu ya. Yang pertama, structure yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah orientation. B is orientation. Orientation itu adalah scan ya, settingan dari sebuah skenario. Yang skenario seperti apa? Oke, skenario ini di dalamnya adalah introduce the participant. Yang pertama adalah memperkenalkan pemainnya itu siapa saja. Kemudian time, waktunya kapan. Kemudian places, tempatnya di mana. And then the last, kemudian yang terakhir adalah the characters. Characters itu adalah ya karakter atau sifat dari si pemainnya itu seperti apa. Kemudian si complication. Complication itu adalah permasalahan yang dimunculkan dalam sebuah cerita. Nah, itu ada yang conflict or problem in the story. Konflik atau masalah yang ada dalam cerita. Kemudian di yang terakhir ini ya, generic structure yang terakhir adalah resolution. Resolution is problem have been resolved, yaitu ketika dalam cerita masalah bisa diselesaikan. Problem have been resolved, masalah telah diselesaikan, or solution to the complication, atau solusi dari sebuah permasalahan ya. For the generic structure of narrative text, itu untuk generic structure dari narrative text. Next, nah jangan lama-lama, kita langsung ke example, kita ke contohnya. Nah, ini there is a famous story. Ada sebuah cerita yang memang sudah familiar atau famous, sudah terkenal lah di kita atau di kalangan dunia, karena memang cerita ini sering diceritakan ke anak-anak ataupun juga ditayangkan di TV-TV, televisi-televisi.
apa ya? Ini dia Snow White atau Putri Salju. Orientation. Nah, ini orientation dulu. Orientationnya, once upon a time there lived a little girl named Snow White. Suatu hari atau pada zaman dahulu ada there lived, di sana tinggal seorang gadis yang bernama Snow White, Putri Salju. Ini orientation yang pertama. Yang pertama itu adalah once upon a time, berarti time, waktu ya, sudah ada, sudah muncul. Kemudian yang kedua participan. Participannya adalah Snow White. She lived with her aunt and her uncle because her parents were dead. Nah, kemudian yang kedua participannya adalah her aunt and her uncle, bibi dan pamannya. Ya, dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena orang tuanya were dead, telah meninggal. Nah, itu orientation yang pertama dan kedua, time dan participant sudah muncul, tinggal places, tempatnya. Oke, complication itu sebuah permasalahan ya. One day she heard her uncle and her aunt talking about leaving Snow White. Nah, suatu hari dia mendengar paman dan bibinya membicarakan bahwa mereka akan meninggalkan Snow White in the castle, di sebuah rumah ya, because they both want to go to America, karena mereka berdua itu ingin pergi ke Amerika, and they didn't have enough money, dan mereka tidak punya cukup uang to take Snow White, untuk membawa si Putri Salju. Jadi, nah ini yang ketiga muncul ternyata di bagian complication orientationnya. Orientation bagian tempat. Di mana tempatnya? Yaitu di sini nih, di castle, di rumah kecilnya kan. Oke, next. Kesalahan sudah muncul, orientation sudah beres. Nah, ini ceritanya ada yang ketinggalan nih. Harusnya ini si ini diceritakan dulu kabur dari rumah ke hutan gitu. Nah, terus ceritanya masuk ke sini. She was very tired and hungry. Nah, ketika dia kabur dari rumah, dia sangat capek dan kelaparan. Then she saw little cottage. Kemudian dia melihat sebuah rumah kecil atau saung kecil di hutan. She knocked but no one answered. Dia coba ketuk-ketuk pintunya, but no one answered, tapi tidak ada yang menjawab. So she went inside. Kemudian dia masuk saja ke dalam and fell asleep. Nah, ternyata dia langsung tidur, mungkin karena kelelahan dan kecapean. Meanwhile, tiba-tiba the 7 dwarfs were coming home from work. Tiba-tiba 7 kurcaci ya datang atau pulang dari pekerjaannya ya, sehabis bekerja. They went inside. Kemudian mereka masuk ke dalam. There they found Snow White sleeping. Di sana dia menemukan si Putri Salju sedang tidur lelap. Then Snow White woke up. Kemudian si Putri Salju bangun. She saw the dwarfs. Dia melihat kurcaci, the dwarfs said. 7 kurcaci, the kurcaci mengatakan, what is your name? Siapa namamu? Snow White said, my name is Snow White. Dan Snow White menjawab, my name is Snow White. Nama saya adalah Putri Salju. Resolution ini adalah general structure bagian terakhir. Resolution itu tadi ingat lagi ya, yaitu when problem have been resolved, ketika masalah terselesaikan. Apa ya masalahnya? Masalahnya ya tadi dia mau ditinggalkan ke Amerika, kemudian dia pergi ke hutan, kecapean. Itu masalahnya. The dwarf said, kurcaci berkata, if you wish, jika kamu mau, you may live here with us. Kamu boleh tinggal di sini bersama kita. Snow White said, Putri Salju berkata, oh could I? Oh bolehkah saya? Thank you, terima kasih. Nah, then Snow White told the dwarf the whole story. Kemudian si Putri Salju bercerita kepada si kurcaci tersebut the whole story, semua kisahnya, kenapa dia bisa sampai ke hutan, kemudian masuk ke rumah si 7 dwarf. Snow White and the 7 dwarf lived happily. Itu salah tulis ya, bukan lived tapi lived tinggal. Kemudian Snow White and the 7 dwarf live happily ever and after.
Kemudian si putri salju dan 7 kurcaci tinggal bahagia, sangat bahagia, ever and after, selamanya. Itu resolutionnya. Jadi ini sebenarnya di resolution itu ada 2. Biasanya ada bad ending dan happy ending. Bisa akhirnya itu bisa berakhir bahagia atau berakhir bad, buruk. Nah, kalau ini jelas ini happy ending karena ever and after. Gitu ya. Oke, Oke, ini coba ya. Ini ada sebuah latihan. Answer the question based on the story. Jawablah pertanyaan sesuai dengan kisah. What is the title of the story? Apa sih judul dari kisah yang tadi? Silahkan jawab. That's right. Oke, judulnya adalah Snow White, Putri Salju. Why did Snow White stay away the wood? Kenapa sih si Putri Salju kabur ke hutan? Silahkan jawab. Because? Okay, that's right. The answer is because she heard her uncle and her aunt talking about leaving Snow White. Karena dia mendengar paman dan bibinya membicarakannya akan meninggalkan Snow White di mana, di castle, ya di rumahnya. Ya, jadi ya karena mungkin dia ditinggalkan, jadi dia merasa takut, mending pergi dan kabur saja ke hutan. Gitu. Next, what is the type text of the story? Apa sih jenis teks dari cerita ini? Silahkan jawab. Okay, that's right. The answer is narrative text. Itu ya, jawabannya adalah narrative text. Okay, enough. Saya kira cukup untuk latihannya. Ini beres. Ya, thanks a lot. Ya, terima kasih banyak for you that watching this video, untuk kalian yang nonton video ini and following the subject dan yang terus mengikuti materi-materi bahasa Inggris ya. See you next time. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau insya Allah untuk minggu selanjutnya kita akan tatap muka. Jadi mudah-mudahan lah ini adalah materi terakhir yang harus ditonton dalam video YouTube. Itu saja mungkin ya. And then don't forget, jangan lupa in this video have a link in behind the video. Nah, ini ada sebuah link ya di bawah video ini, silahkan kunjungi for the present and your exercise. Nah, untuk kehadiran kalian dan tugas kalian silahkan dikerjakan saja ya. Itu saja mungkin. Thank you ya, once again, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.